Diam-diam, tanpa sepengetahuan masyarakat luas di Amerika, kodeks menyatakan bahwa gizi adalah racun yang mematikan, yang artinya berbahaya dan juga harus dihindari. Di bawah ketentuan kodeks pun, semua sapi perah yang ada konon di muka bumi ini wajib diinjeksi dengan hormon pertumbuhan yang diproduksi oleh satu-satunya perusahaan, yakni Monsanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat BP Channel di postingan berkaitan dengan postingan sebelumnya, yaitu strategi kaum pagan dalam menguasai dunia. Tentang kontrol populasi merupakan praktek paling dasar dari ritual kaum pagan, gunanya untuk menseimbangkan manusia dengan alam, yaitu dalam hal ini bumi. Pihak-pihak konspirasi yang merupakan pewaris ritual agama dari pagan kuno, untuk itu disebut juga sebagai paganis modern, yang meneruskan usaha ini demi memelihara bumi bagi mereka. Jika kaum pagan kuno seperti suku Aztec, Mesir kuno, suku Maya, dan juga Kali Yuga, serta Indian Hopi dengan sistem kalender sonarnya yang terkenal meramalkan kehancuran fase lama di tanggal 31 Desember 2012 silam, maka kaum pagan modern saat ini juga menjadikan tanggal tersebut sebagai fase yang penting bagi sejarah gerakan perjuangan mereka. Momentum akhir dari Desember 2012 silam, mereka jadikan tonggak berakhirnya Pentagon lama dengan kemunculan Pentagon baru. Lalu dimulailah fase pengurangan populasi umat manusia sampai dengan 90%-nya, hingga di dalam dunia ini konon mereka akan menyisakan sekitar 500 juta manusia saja di dalamnya. Kontrol populasi itu sudah diterapkan sejak bertahun-tahun lalu melalui serangkaian uji coba dan juga strategi yang mereka jalankan, antara lain program keluarga berencana yang hingga detik ini ditentang oleh Gereja Katolik. Sikap gereja sesungguhnya bukan semata alasan bahwa program tersebut seolah mendahului takdir Tuhan, namun gereja yang memang sejak lama menjadikan musuh bagi konspirasi mengetahui secara pasti akal licik di balik program dunia tersebut. Sesuai dengan penumpasan Templar di tahun 1307 silam, strategi kontrol populasi tidak hanya lewat program KB saja, namun juga lewat rekayasa genetis yang gencar dilakukan terhadap tumbuhan dan juga hewan tentunya. Dari upaya inilah dikenal berbagai istilah seperti makanan transgenik dan sejenisnya. Dari upaya rekayasa genetika ini, berbagai penyakit baru pun akhirnya bermunculan dan menyerang kehidupan manusia. Bahkan di banyak tempat menjadi wabah yang dalam tempo cepat membunuh banyak umat manusia. Salah satu yang menjadi sorotan banyak pakar kesehatan adalah penggunaan berbagai bahan kimiawi hasil dari rekayasa genetik yang disisipkan dalam aneka makanan dan juga pupuk tanaman. Bahan-bahan yang kelihatan kecil dan juga sepele tersebut dalam waktu yang lama tentunya akan menumpuk di dalam anggota tubuh manusia atau di dalam aliran darah manusia, dan dalam jangka waktu tertentu menjadikan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Belum lagi jenis-jenis bahan transgenik lainnya yang mampu menghilangkan fungsi-fungsi luhur dari kehidupan umat manusia. Salah satu forum internasional yang membahas masalah tersebut adalah Pertemuan National Association of Nutrition Professional atau NANP pada tahun 2005 dalam presentasi yang berjudul Codex and Nutricide dari Dr. Rima Leibov yang berasal dari Natural Solution Foundation. Hal ini bisa dilihat dalam kutipan di sebuah website, yaitu www.healthfreedomusa.org, bahwa menurut beliau, mereka yang menguasai makanan akan menguasai dunia. Mereka telah mengatakan pada tahun 1962 bahwa proyek Codex Alimentarius secara global akan diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2009. Dan ini artinya merupakan semacam cetak biru bagi mereka. Proyek dunia ini diarahkan oleh Badan WHO dan FAO-nya PBB, yaitu dua lembaga dunia yang membidangi masalah kesehatan dan juga pangan. Di dalam ceramahnya yang singkat, Dr. Leibov tiba-tiba menyuruh para hadirin untuk diam sesaat dan mengencangkan ikat pinggang. Lalu beliau berkata,
bahwa di tahun 1994, diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat luas di Amerika, Kodeks menyatakan bahwa gizi adalah racun yang mematikan, yang artinya berbahaya dan juga harus dihindari. Di bawah ketentuan kodeks pun, semua sapi perah yang ada konon di muka bumi ini wajib diinjeksi dengan hormon pertumbuhan yang diproduksi oleh satu-satunya perusahaan, yakni Monsanto. Dan lebih jauh lagi, semua hewan ternak yang digunakan sebagai bahan makanan di planet bumi ini harus disusupkan bahan antibiotik khusus dan hormon pertumbuhan buatan. Dr. Lebo pun melanjutkan bahwa menurut perhitungan WHO dan FAO, jika proyek mereka ini terus berjalan tanpa hambatan, berarti WHO dan FAO konon memproyeksikan hal ini terdapat dalam panduan mineral dan juga vitamin mereka ketika diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2009 tersebut. Maka tentunya pasti akan berdampak pada minimum kematian sekitar 3 miliar jiwa manusia. 1 miliar melalui kematian secara langsung, dan mereka ini adalah orang-orang yang gagal di mata para korporasi dunia, serta sisanya adalah 2 miliar jiwa akan menemui kematian akibat penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah sebelumnya, yaitu penyakit kekurangan gizi. Lalu, siapa yang akan tetap hidup dalam bahasa Darwin? Survival of the fittest. Hanya mereka yang kaya raya, yang mampu menyuplai gizi dan vitamin dalam makanan mereka, yang tentunya akan tetap bisa bertahan untuk hidup. Kecemasan dari Dr. Lebo bukanlah kecemasan seorang awam belaka. Ada banyak Dr. Lebo-Lebo lainnya seperti yang disebabkan oleh fakta dan bukti yang sukar dibantah mengenai hal tersebut. Dalam hal ini, PBB sendiri telah mengeluarkan lusinan dokumen resmi yang meminta pengurangan populasi dunia hingga 80%. Salah satu di dalam konferensi perempuan sedunia di Beijing tahun 1997 silam, di mana kepala FAO dengan tegas menyatakan, kami akan menggunakan makanan sebagai senjata melawan masyarakat. Dengan kata lain, PBB dalam hal ini melalui FAO dan WHO-nya akan mempergunakan makanan termasuk bahan-bahan yang akan masuk ke dalam tubuh manusia sebagai bagian dari senjata ampuh yang besar dan juga kompleks bernama kontrol populasi, dan hal itu akan digunakan untuk mengurangi jumlah populasi dunia seperti yang diamanatkan oleh kaum paganisme kuno berabad-abad silam. Dalam postingan yang akan kami paparkan berbagai zat adiktif berbahaya yang disusupkan ke dalam bahan makanan dan juga bahan-bahan kesehatan, namun dikatakan oleh berbagai lembaga internasional sebagai zat adiktif yang konon berguna dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh, katanya. Berbagai penyakit baru terus bermunculan menghinggapi kehidupan umat manusia, dan konyolnya nih, belum ditemukan obat yang paten yang mampu menyembuhkan secara total, seperti halnya virus HIV dan juga virus H5N1 dalam kasus flu burung yang fenomenal tersebut. Tentu kita semuanya akan ingat bahwa setiap kali ada korban meninggal akibat virus ini, media-media baik online maupun cetak senantiasa menyebutnya sebagai suspek flu burung alias baru diduga dan bukan dipastikan. Di sisi lain, obat-obat kimiawi yang diproduksi oleh dunia medis dan direkomendasikan oleh para dokter ternyata juga tidak bebas dari efek samping. Obat untuk sesuatu penyakit ternyata jika digunakan secara kontinu akan menimbulkan penyakit lainnya. Dan penyakit utama yang diderita pun bisa jadi bertambah kuat, dan oleh sebab itu membutuhkan dosis dari obat yang sama, yang tentunya dosisnya lebih besar lagi, agar penyakit atau virus serta kuman yang lebih kuat bisa dibasmi, katanya. Namun konyolnya lagi, aneka bahan konsumsi manusia yang berasal dari alam pun ternyata dewasa ini sudah jauh dari nilai kata sehat. Contohnya seperti sayuran dan juga buah-buahan misalnya. Dalam perawatannya selalu disemprot dengan herbisida atau insektisida yang tak aman bagi manusia. Belum lagi zat-zat pengawet yang biasa diberikan kepada sayuran dan juga buah-buahan impor agar lebih tahan lama dan tidak mudah busuk, yang juga menambah daftar zat kimia berbahaya yang dipastikan akan ikut masuk ke dalam tubuh manusia jika hal itu dikonsumsi. Lama-kelamaan, akhirnya berbagai zat yang membahayakan tersebut jumlahnya mungkin sangat kecil, bisa menjadi besar karena mengendap di dalam tubuh dan menjadi bibit-bibit penyakit mematikan.
Salah satu contohnya, seorang perempuan yang sejak muda sering mengkonsumsi mie instan atau penganan pabrik yang mengandung monosodium glutamat atau MSG, alias bahan penyedap atau penguat rasa yang lazim ditambahkan ke dalam banyak sekali panganan produk pabrik. 5 hingga 10 tahun ke depan pastinya akan tumbuh kista di dalam tubuhnya yang bisa jadi bertambah ganas dan bertambah ganas hingga menjadi sebuah tumor yang mematikan. Banyak sekali kasus ini di dunia dan juga di Indonesia tentunya. Namun ironisnya, penggunaan MSG oleh media-media justru dipromosikan secara besar-besaran menggila bahwa hal itu sebagai zat yang mampu mendongkrak rasa dan kenikmatan dari sebuah makanan. Namun tak dipaparkan secara jujur efek samping yang membahayakan bagi tubuh manusia. Karena jika ditahukan pastinya tidak akan dikonsumsi. Berbagai penelitian dari dunia medis tentang bahaya MSG pun tak disosialisasikan secara massal dan detail. Akibatnya hanya orang-orang tertentu saja yang peduli terhadap kesehatan yang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari penggunaan zat adiktif tersebut. Sedangkan dari kalangan menengah ke bawah yang tertutup akses informasinya, pastinya jauh lebih besar kuantitasnya. Dan mereka tidak mengetahui akan bahaya tersebut dan terus-menerus mengkonsumsi panganan-panganan tersebut yang benar-benar tak sehat. Akibatnya berbagai penyakit yang mereka derita dan biasanya akhirnya kematian selalu menjadi akhir dari cerita tragis yang mereka alami karena untuk berobat ke dokter pun mereka tak memiliki cukup uang. Satu contoh lagi tentang zat adiktif, mungkin sebagian dari Anda telah mengetahui jika setiap ayam goreng yang disajikan oleh berbagai macam resto fast food ternama di dunia merupakan ayam yang dari telur hingga dewasanya dipotong, masa hidupnya pun tak sampai 2 bulan, bukan? Ayam tersebut besar dengan cepat disebabkan oleh suntikan hormon yang diberikan secara berkala dengan jumlah yang cukup besar. Dan hormon-hormon tersebut tidaklah hilang tak kala ayam tersebut digoreng. Hormon itu tetap ada dan masuk ke dalam perut tubuh manusia saat dikonsumsi, dan akhirnya inilah penjelasan mengapa beberapa anak-anak remaja saat ini banyak yang menderita obesitas dan berbagai macam penyakit. Jika Anda masih ragu, cobalah tonton film semi-dokumenter yang cukup menghibur yang berjudul Super Size Me yang disutradari oleh Morgan Spurlock dari Amerika Serikat. Dan coba sekarang tutuplah mata kita dan begitu kita buka kembali, hilangkan semua persepsi dan paradigma yang ada. Kita akan bisa melihat dengan jelas jika saat ini berbagai upaya menghabisi ras manusia tengah terjadi di depan dan di sekeliling kita. Lewat peperangan, lewat propaganda media, lewat hegemoni ekonomi, lewat penyakit, konflik, dan bahkan obat-obatan. Apakah hal ini berjalan dengan sendirinya? Tentu sangat naif jika kita mengira hal itu terjadi demikian. Fluoride. Mungkin sebagian dari Anda telah mengetahui bahwa zat kimia yang satu ini secara umum dipersepsikan orang sebagai zat ampuh untuk memperkuat tulang dan gigi. Sebab zat ini banyak disisipkan di dalam pasta gigi. Bahkan 66% cadangan air minum warga Amerika Serikat telah dicampuri zat ini secara sengaja. Lalu benarkah fluoride itu berguna bagi umat manusia? Jawaban yang Anda mungkin temui tentunya pasti akan mengejutkan. Fluoride telah diteliti oleh banyak pakar kesehatan dan juga ternyata ditegaskan fluoride mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Antara lain bisa menyebabkan kanker tulang, osteoporosis, dan juga masalah persendian lainnya, serta turunnya kadar testosteron dan estrogen, serta sanggup mengkorosi lapisan enamel gigi. Bahkan dikatakan jika fluoride lebih merusak gigi ketimbang garam. Sekarang pergilah ke toko atau supermarket di sekitar kita, carilah racun tikus, dan silahkan Anda lihat apakah bahan utama pembuat racun tikus tersebut. Ya, betul, pastinya Anda akan menemui sodium fluoride. Dan itu adalah bukti bahwa zat kimia ionik yang paling beracun serta potasium dikromat. Saat ini perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bisnis air minum dalam kemasan diketahui telah memasukkan fluoride ke dalam produk air minum dalam kemasan mereka. Dan hal ini dilakukan tanpa membubuhkan keterangan sedikit pun dalam label kemasannya. Sungguh jahat, bukan? Dan konyolnya lagi,
Dunia medis juga telah mengetahui jika digunakan sebagai obat antidepresan yang konon menghilangkan agresivitas dan motivasi hidup manusia, termasuk menurunkan hasrat untuk berkembang biak. Fluoride memang tidak memiliki faktor yang menguntungkan secara biologis, tegas Dr. Rima Libau dari Natural Solution Foundation. Sungguh-sungguh mengerikan sekali ya lur. Bagaimana dengan komentar dan pendapat Anda mengenai hal ini? Silakan jika ada yang ingin menambahkan di dalam kolom komentar. Demikian postingan kali ini yang insya Allah akan kami tambahkan dan kami sambung kembali di postingan berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.